Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan masalah yang serius atau keparahan pada orang dengan sakit jantung dan pembuluh darah hingga berisiko kematian. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular atau PERKI, Dr. Isman Firdaus, SPJPK, FIHA, FAPSIC, FACC, FESC, FSCAI dalam konferensi pers dan launching buku pedoman tata laksana COVID-19 edisi 4 Rabu 9 Februari 2022. Isman mengatakan lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19 varian apapun tidak bisa dianggap sepele, karena penyakit yang masih dalam kategori pandemi ini meningkatkan risiko terjadi perburukan penyakit komorbid dan kematian. Individu dengan penyakit kardiovaskular adalah individu yang rentan untuk terjadinya komplikasi atau perburukan infeksi COVID-19. Kematian pada pasien COVID-19 sering dilaporkan perburukan terjadi karena keparahan pada sakit jantungnya itu, demikian kata Isman. Pada akhir tahun 2021, tercatat bahwa dari total kasus COVID-19 di Indonesia, sebanyak 16,3% memiliki komorbid jantung atau kardiovaskular. Tingkat keparahan COVID-19 pada orang sakit jantung jauh lebih tinggi. Adapun selama pandemi COVID-19, angka kematian akibat serangan jantung di Indonesia turut meningkat. Biasanya, angka kematian akibat serangan jantung mencapai rata-rata 8%. Namun, pada situasi COVID-19, angka kematian ini meningkat 22 hingga 23%. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 20188, prevalensi penyakit kardiovaskular di Indonesia bisa mencapai 15 per 1000 penduduk, atau ada di sekitar 4,2 juta orang menderita penyakit kardiovaskular. Sementara itu, Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME melaporkan 14,4% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Sedangkan pada pasien yang memiliki komorbid sakit jantung diketahui terjadi peningkatan perburukan atau keparahan penyakit ketika terinfeksi COVID-19 dengan presentasi serangan jantung meningkat jadi 63% lebih tinggi. Pada orang dengan penyakit stroke risikonya meningkat 52%, gangguan irama jantung dengan risiko COVID-19 meningkat 69% dan radang otot jantung risikonya mencapai sekitar 50%. Oleh karena itu, Isman menegaskan agar masyarakat dengan penyakit komorbid juga perlu melakukan vaksinasi COVID-19. Tentunya dengan catatan bahwa penyakit komorbid yang dimiliki terkontrol dan sesuai anjuran atau saran dokter penanggung jawabnya masing-masing. Vaksinasi COVID-19 akan membantu pasien dengan penyakit komorbid, termasuk pada orang yang sakit jantung, untuk memiliki antibodi yang lebih kuat dalam melawan infeksi COVID-19 varian apapun termasuk Omikron dan Delta yang masih mendominasi hingga saat ini.